sini kita berbicara tentang struktur modal. Kalau di sini dikatakan salah satu keputusan keuangan yang kompleks karena berhubungan dengan variabel keputusan keuangan. Kadang kalau kita butuh dana, kemarin ceritanya gimana ya? Bisa pakai utang, bisa nerbitin saham baru. Sekarang kita mau berbicara perbandingannya itu seperti apa? Apakah kita harus pakai lebih banyak utang atau kita pakai lebih banyak modal? Mana yang lebih menguntungkan? Di sini kita akan belajar tentang struktur modal itu. Keputusan struktur modal yang buruk dapat menimbulkan biaya modal yang tinggi. Misalnya gini, semakin banyak kita berutang, semakin besar beban bunga yang harus kita bayar kan? Kalau semakin besar berarti laba kita semakin kecil. Laba kita semakin kecil, proyek kita jadinya gimana? Ya bisa dibilang rugi, bisa juga enggak, tapi kan meskipun tidak rugi, labanya malah jadi kecil kan? Makanya diperlukan struktur modal yang tepat. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, kalau kebalikannya gimana? Kalau kita bisa mengambil keputusan struktur modal yang baik, berarti kan proyek kita bisa lebih bagus ya. NPV-nya jadi lebih tinggi. Nah, di sini kita lihat kalau bersama dasar akuntansi ada neraca itu sama dengan aktiva dan pasiva. Ingat waktu kuliah dulu. Kemudian di pasiva itu ada kewajiban dan ada ekuitas. Kewajiban itu bisa utang lancar, bisa utang jangka panjang. Ekuitas itu bisa saham biasa, saham preferen, ada laba ditahan. Yang kita biasanya menjadi modal utang itu yang sifatnya jangka panjang. Kalau yang jangka pendek itu kan seperti utang dagang, tak mungkin jadi modal ya. Tapi kalau misalnya kita nerbitin surat obligasi, itu kan berarti jangka panjang sifatnya. Kalau di saham ya memang komponen dari ekuitas ya. Jadi modal utang itu adalah utang jangka panjang. Modal saham itu adalah yang saham dan laba ditahan ini. Modal utang tambah modal saham itu disebut total modal. Jadi strukturnya seperti ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada. Nah, di sini ada teori